Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Fikrawan dari kelas PTKE Angkatan 2020. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek hasil belajar. Langsung saja, menurut Benjamin S. Bloom, tahun 1956, aspek hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Dari Benjamin S. Bloom tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aspek hasil belajar dibagi atas 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Untuk domain ranah kognitif yang dipaparkan oleh Bloom tahun 1956 dibagi atas 6, yaitu pertama, pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Yang kedua, pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan, kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Yang keempat, analisis, kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Yang kelima, sintesis, kemampuan untuk membentuk suatu pola baru. Dan yang terakhir, evaluasi, kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Baik, selanjutnya untuk ranah afektif. Ranah afektif adalah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Baik, untuk domain ranah afektif yang dipaparkan oleh Caldwell tahun 1964 dibagi atas menjadi 5. Yang pertama, penerimaan, kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Yang kedua, partisipasi, mencakup kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, penilaian, mencakup menerima pendapat orang lain. Yang keempat, organisasi, mencakup kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Dan yang terakhir, karakterisasi, mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Baik, selanjutnya ke ranah psikomotorik. Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif. Hal ini bisa dilihat apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Baik, untuk domain ranah psikomotorik yang dipaparkan oleh Deb 1970, bahwa ada 5 domain ranah psikomotorik. Yang pertama, peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. Yang kedua, manipulasi. Perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga, ketetapan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, artikulasi. Memerlukan koordinasi suatu rangkaian gerakan yang dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Dan yang terakhir, pengalamiahan. Tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Baik, itulah tadi presentasi dari saya dan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.